Are you ready, kids? Masya Allah, tabarakallah, Mom. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Zahira Sofa. Saya kuliah di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau sedikit mereview tentang mushaf. Nah, terkait video ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Tarikh Al-Quran. Nah, di video kali ini saya akan sedikit mereview mushaf. Apakah mushaf kita itu termasuk mushaf standar Indonesia? Nah, mari kita review. Tonton videonya sampai habis. Nah, baik, saya bukan hanya mereview satu mushaf, tapi saya akan mereview ketiga mushaf ini. Nah, dari ketiga mushaf ini, apakah mushaf ini itu termasuk mushaf standar Indonesia kah, atau mushaf Makkiyah kah, atau mushaf Madaniyah? Nah, di sini saya akan mereview mushaf satu persatu, dan ini mushaf yang pertama. Ini mushaf yang akan saya review pertama. Sebelum saya mereview mushaf, kali ini saya akan menceritakan bagaimana tentang mushaf ini gitu. Baik, mushaf ini adalah mushaf milik kakek saya. Nah, ini entah saya tidak tahu mushaf ini itu kapan belinya gitu. Tapi mushaf ini saya dapat dari masjid pondok pesantren ya. Mushaf ini milik kakek saya gitu. Nah, dari bentukannya mushaf ini itu bentuknya besar gitu ya, dan saya rasa untuk dibawa kemana-mana tuh sulit gitu. Tapi ini hanya bisa buat di rumah gitu, untuk orang yang ingin membawa mushaf ini yang tidak ingin nampak kemuslimahannya, ini kurang cocok untuk dibawa kemana-mana karena bentuknya yang besar gitu. Mari kita review apakah mushaf ini itu mushaf standar Indonesia. Nah, seperti yang tertera di sini, mushaf ini itu tertulis bahwa mushaf ini itu termasuk mushaf standar Indonesia. Nah, bentar. Nih, mushaf ini tuh termasuk mushaf standar Indonesia gitu. Nah, baik. Di bagian pertama mushaf ini terdapat Asmaul Husna. Nah, dan di bagian selanjutnya ini ada tanda tangan penerbit gitu. Nah, terus di bagian sini ada penerbit, tahun terbit, dan selanjutnya itu di bagian belakang juga sama terdapat Asmaul Husna, dan di bagian belakang juga terdapat perhatian bagi penerbit barangkali ada kesalahan dalam penulisan mushaf. Nah, baik. Di sini juga di bagian belakang terdapat daftar isi surah, nama surahnya, halaman-halamannya gitu. Nah, lalu di bagian sini surah Al-Fatihahnya itu tertera di sini diturunkan di Makkiyah gitu. Di Makkiyah, dan surah An-Nasnya. Nah, surah An-Nasnya juga diturunkan di Makkiyah. Begitupun juga surah Al-Falaq di Makkiyah. Nah, untuk mereview apakah mushaf ini itu benar mushaf standar Indonesia, seperti yang saya sudah review di mushaf ini, bahwa benar bahwa mushaf ini itu termasuk mushaf standar Indonesia gitu. Dari surah Yasin, surah
Al-Maidah, surah An-Nahl gitu. Ini termasuk mushaf standar Indonesia. Akan tetapi ini mushaf standar Indonesia yang lama gitu. Baik, selanjutnya saya akan mereview dari mushaf yang kedua. Ini mushaf yang saya akan review yang kedua. Nah, sebelum saya review, saya akan menceritakan dulu mushaf ini. Nah, mushaf ini itu bentuknya itu lebih kecil ya, maksudnya ini sedang, dan ini lebih pantas daripada yang pertama untuk dibawa-bawa kemana-mana gitu. Nah, ini mushaf milik bapak saya gitu, saya dapatkan di rumah. Nah, dan di sini akan tetapi di sini tertera bahwasanya mushaf ini itu termasuk mushaf Madaniyah. Nah, mushaf Madaniyah, mari kita review apakah benar mushaf ini itu mushaf Madaniyah. Nah, seperti mushaf yang pertama sama mushaf ini itu berbeda. Di mushaf yang pertama itu di bagian pertama terdapat Asmaul Husna, tapi ini tidak ada. Ini kosong ya, mushafnya polosan. Dan ini juga polos gitu. Dan di sini tertera bahwa mushaf ini itu termasuk mushaf Madaniyah gitu. Dan di bagian akhir juga sama polos gitu, tidak ada Asmaul Husna. Dan di bagian sini juga terdapat nama surah gitu, nama surah dan halaman, dan juga doa khatmil gitu. Nah, baik, langsung saja mari kita akan mereview apakah mushaf ini itu benar mushaf Madaniyah gitu. Baik, seperti tertera di sini bahwasanya mushaf ini itu benar mushaf Madaniyah, dikarenakan mushaf ini itu tidak ada tulisan diturunkannya di mana gitu. Apakah di Makkiyah dan di Madaniyah, di sini tidak ditulis ya. Di sini tidak ada diturunkan di Makkiyah dan Madaniyah, dan di surah Al-Falaqnya juga sama. Ini mushaf tidak tertulis diturunkan di mana gitu, hanya nama surahnya saja. Nah, ini untuk mushaf sepertinya untuk pemula yang ingin belajar membaca Al-Quran, mushaf ini itu belum cocok gitu. Mending mushaf yang pertama untuk yang belajar membaca gitu, yang ingin pemula yang ingin membaca Al-Quran gitu. Bahwa ini mushaf yang pertama sama mushaf ini, kalau mushaf yang pertama itu lebih cocok biasanya gitu, lebih cocok buat para kiai, para sesepuh gitu, para kiai ustadz gitu. Kalau mushaf ini itu yang sudah memahami gitu isi kandungan Al-Quran. Nah, baik, selanjutnya saya akan review mushaf yang ketiga. Nah, ini mushaf yang biasa saya baca sehari-hari. Tentunya mushaf ini juga bisa buat mushaf hafalan gitu. Mushaf ini termasuk mushaf yang modern, dari bentuknya juga ini banyak hiasan dibandingkan mushaf yang pertama dan kedua. Dan mushaf ini tertera bahwasanya mushaf ini itu mushaf standar Indonesia gitu. Mushaf standar Indonesia. Dan untuk yang belajar pemula yang ingin membaca Al-Quran, saya rasa mushaf ini itu cocok untuk dibaca gitu. Ini mushaf yang sehari-hari saya baca. Saya beli mushaf ini itu waktu awal di pondok pesantren, saya beli di Shopee gitu, beli di toko oren. Harganya itu cukup terjangkau, tidak lebih dari 50, sekitar 35 ribuan. Dan mushaf ini itu masih bisa dibawa kemana-mana gitu, tapi bentuknya sedang, tidak kecil dan tidak terlalu besar kayak mushaf yang pertama.
Mari kita review, langsung saja kita review apakah mushaf ini itu benar mushaf standar Indonesia. Nah, untuk yang pertama, mushaf ini terdapat bagian depannya itu ada Asmaul Husna, dan sama seperti mushaf yang pertama, bahwa mushaf ini itu ada tahun terbit dan penerbitnya. Nah, lalu di bagian ini belakang ada Asmaul Husna juga. Nah, ada nama-nama surah di sini, daftar isi surah. Tapi untuk mushaf yang ini daftar isi surahnya menggunakan bahasa Latin gitu, tidak menggunakan bahasa Arab. Jadi untuk pemula yang ingin membaca Al-Quran, saya rasa mushaf ini cocok, dan mushaf ini emang wajib bisa membantu untuk seseorang yang belajar pemula gitu untuk membaca Al-Quran. Dan di sini juga dilengkapi dengan manfaat keistimewaan membaca Al-Quran, dan juga di sini terdapat ilmu tajwid. Jadi untuk yang awal orang-orang yang pemula yang ingin membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, Quran ini cocok. Dan juga ini terdapat ilmu tajwid yang ingin belajar tajwid, ada ayat-ayat sajadahnya juga. Dan untuk mushaf yang pertama dan sama mushaf yang kedua itu sama seperti ini, bahwasanya ayat-ayat sajadahnya itu menggunakan lambang mimbar gitu. Langsung saja saya review mushaf yang ketiga, apakah benar mushaf ini itu termasuk mushaf standar Indonesia. Nah, untuk di bagian awal ini surah Al-Fatihahnya itu di sini diturunkan di Makkiyah, sama seperti mushaf yang pertama. Tuh. Dan di surah An-Nas dan Al-Falaq itu juga diturunkan. Nah, untuk surah An-Nas ini, An-Nas sama Al-Falaqnya itu diturunkan di Madaniyah. Jadi berbeda dengan mushaf yang pertama. Kalau mushaf yang pertama itu surah Al-Falaq sama An-Nas yang itu di Makkiyah, kalau ini di Madaniyah. Dan untuk itu saya sudah mereview bahwasanya mushaf ini itu benar mushaf standar Indonesia. Untuk surah Yasin, surah Al-Maidah, surah Yasin, surah Al-Maidah, surah An-Nahl gitu, ini mushaf standar Indonesia. Nah, baik, untuk ketiga mushaf itu, untuk ketiga mushaf ini saya rasa untuk sekarang yang kaum modern gitu, yang ingin membaca Al-Quran, lebih ke ini, mushaf ini cocok untuk pemula yang ingin membaca Al-Quran, yang ingin belajar membaca Al-Quran. Dan ini juga bisa buat menghafal gitu, mudah gitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait review mushaf. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dadah.